Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan. Sampai kita pada minggu ketiga bulan Februari. Jangan lupa sambil mempersiapkan piranti perjamuan kudusnya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke hadirat Tuhan untuk masuk dalam hadiratnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online GIA TPI GLS pada hari Minggu pagi minggu ketiga di bulan Februari 2021. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian dengan semangat. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya ilahinya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Karena telah
memuji Dia, kita tetap menyembah Dia. Pada hari ini kita akan mengenang segala pengorbanannya di kayu salib. Kita akan mengenang segala kasih-Nya di dalam hidup kita. Pada saat ini kita buka hati, kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan dan mulia. Oleh sebab itu Kau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami semua. Yesus, ya Yesus, selamati bagiku. Ya Yesus, selamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian
Engkau Tuhan kami yang telah memanggil, telah memilih kami, dan mengutus kami. Dan hari ini kami berdoa berkenan Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga kami didapati setia dalam panggilan itu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarnya. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Gembala kami yang agung kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masih tetap saya ingatkan bahwa tema 2021 adalah perjalanan menuju kemuliaan. Dan Februari ini subtema kita adalah keputusan yang menentukan. Dan untuk topik Valentine, ini dia Valentine, tapi ini saya tidak bicara Valentine. 14 Februari adalah alasan Tuhan mengutus Musa. Dan ayat dasar kita adalah Keluaran 3. Kalau di minggu pertama ayat 1 sampai 10, sekarang ayat 10 sampai 22. Bapak sudah kasih Tuhan, siap atau tidak siap, layak atau tidak layak, kalau tiba-tiba hari ini saudara dapat telepon dari Presiden Jokowi, saudara dipanggil untuk menjadi staf presiden, dan saudara akan ditempatkan sebagai duta besar, perasaannya bagaimana? Siap atau tidak siap, layak atau tidak layak? Saya cuma tanya perasaan saudara, tidak usah jauh-jauh lah. Ya, bisa pingsan, mungkin juga bisa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini luar biasa lagi, Tuhan panggil saudara untuk menjadi staf kerajaan surga. Saudara diutus untuk menjadi duta besar kerajaan Allah. Keren kan? Nah, siapa tahu nanti benar-benar ini kejadian, saya bukan lu buat-buat, tidak juga bernubuat, tapi kalau tiba-tiba dipanggil Pak RT jadi staf RT kan lumayan tuh ya. Jadi setidaknya ada 5 syarat yang perlu dimiliki oleh seorang diplomat untuk menjadi duta besar. Yang pertama, orang itu harus memahami daerah yang menjadi tugasnya. Nah, kita tahu tugas kita sekarang di kerajaan Allah ini adalah ya lingkungan kita. Kemudian kedua, memahami negara yang diwakilinya. Tuhan mau memastikan bahwa kita benar-benar memahami kerajaan surga sebagai negara yang kita wakili, di mana kita diutus. Yang ketiga, seorang diplomat yang akan dipilih menjadi seorang duta besar itu harus memiliki inisiatif untuk menjalankan tugas dengan baik. Nah, ini langsung saya aplikasikan ke kerajaan Allah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekarang ini COVID tahap 2 itu pengembangannya luar biasa, variannya ya Pak Edi ya. Tapi kalau sama juga di kerajaan Allah itu punya musuh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu variannya sudah luar biasa canggihnya. Kalau senjata kita senjata kuno terus, aduh ampun. Makanya perlu varian-varian, perlu terobosan baru di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu GIATPI GLS saya kira merupakan tempat yang paling tepat untuk saudara mau bergabung, bertumbuh, berbuah menjadi besar di tempat ini. Caranya, ayo yang pertama kali memahami daerah yang menjadi tugas kita. Yang kedua, kita memahami negara yang mau diwakilikannya, yaitu kerajaan Allah. Kita berinisiatif untuk menjalankan tugas dengan baik. Yang keempat, mampu menyelesaikan konflik bilateral dan menjembatani peran negara. Ini tugas gereja dalam pelayanan kita. Kita itu harus mampu menjembatani, menjadi komunikator, menjadi pendamai antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, baru itu namanya kita duta besar Kristus di GIATPI GLS. Ditetapkan oleh lembaga negara tertentu dan lulus proses seleksi. Ya, proses seleksinya melalui belajar berdoa, belajar dengar firman Tuhan, tidak ngambekan ketika ditegur melalui firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan belajar kembali ke laptop bagaimana perjalanan menuju kemuliaan.
Perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir selalu akan menjadi acuan untuk kita masuk firman Tuhan. Keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu sebuah gambaran perjalanan rohani orang Kristen setelah diselamatkan, dikeluarkan dari kegelapan, berjalan menuju kepada terangnya yang ajaib untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, alasan Tuhan mengutus Musa itu ada dua hal. Yang pertama, kita akan melihat tanggapan Musa. Yang kedua, keunggulan Musa. Jadi nanti kalau dipanggil Pak RT menjadi staf RT, paling tidak Pak RT sudah melihat Bapak Ibu Saudara itu, bagaimana tanggapan saudara, kemudian keunggulan saudara apa. Nah, kita akan lihat ya. Tanggapan Musa atas pengutusan Allah. Yang pertama, Musa menanggapi Tuhan ini, amanat Tuhan ini dengan lembut hati. Di Keluaran pasal 3 ayat 11 itu mengatakan seperti ini. Ia berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Perhatikan perbedaan sikap Musa before and after. Sebelum 40 tahun berada di padang gurun dan setelah dia 40 tahun berada di padang gurun, beda sekali. Jadi 40 tahun pertama pada saat Musa dia hilang dalam kemewahan, kita melihat ada satu kisah, ia pernah membunuh seorang Mesir, maksudnya ingin menolong bangsanya. 40 tahun sebelumnya ia telah membunuh seorang Mesir dan berusaha membuat bangsa Israel mendukung kepemimpinannya dengan kekuatannya sendiri. Nah, hasil yang diperolehnya ialah suatu kegagalan yang pahit. Ya, ditolak oleh Firaun, oleh Mesir, dia juga ditolak oleh bangsanya sendiri. Namun setelah 40 tahun direndahkan di padang gurun, Musa benar-benar bergantung kepada Tuhan. Musa yang 40 tahun pertama dalam kemewahan, mungkin dia mengatakan, "I am everything." Aku ini segala-galanya. 40 tahun jabatan politik ada, dia perwira, dia dapat perlindungan yang luar biasa, anak istana. Coba bayangkan seperti apa. Nah, pada pengalaman 40 tahun kedua ini, ia menganggap I am nothing. Siapa aku ini? Sehingga aku harus mewakili Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan menghendaki agar kita punya sikap yang rendah hati dan perasaan bahwa diri kita tidak mampu tanpa Tuhan. Itulah sebabnya alasan kenapa Tuhan mengutus Musa. Dia bilang, "Siapakah aku ini Tuhan?" Wah, coba di 40 tahun pertama tidak ada yang nyuruh dia mau ngeluarin bangsa Israel dari Mesir. Tapi begitu dia mengalami Tuhan dan tahu apa yang harus dikerjakan, dia mulai menyadari dengan lembut hati, siapakah aku ini Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil, memberikan tugas kepada kita, layak katakan, siapakah aku ini Tuhan. Kemudian tanggapan Musa yang kedua atas pengutusan Allah ini adalah, Musa sangat mengenal bangsanya. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang auban, tegar tengkuk." Keras kepala ya, keras kepala. Oleh karena itu ia berkata kepada Tuhan, 4 ayat 1 ini, "Musa, seperti ini. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Karena itu Tuhan menganugerahkan kuasa untuk mengadakan 3 tanda yang Tuhan sertakan kepada Musa, membuatnya agar hal ini membuat bangsa Israel percaya kepada Musa. Keluaran 4 ayat 2-9 itu nanti saya baca di rumah. Tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa adalah
tongkat Musa berubah menjadi seekor ular. Ini Musa seumur-umur tidak pernah melihat seperti ini. Begitu tongkatnya dilempar jadi ular, Musanya yang lari. Ini ilmu apa ini? Yang kedua, Tuhan suruh tangan Musa masuk ke kantongnya, dan begitu diangkat lagi kena kusta. Dan kusta waktu itu adalah pandemi yang sangat ditakutkan orang. Orang kena kusta itu dia bukan isolasi mandiri Bapak Ibu, tetapi diasingkan. Nah, tapi pada saat itu ketika Tuhan bilang masukkan lagi tanganmu, begitu diangkat lagi pulih lagi. Yang ketiga, Musa mengubah air menjadi darah. Dan tanda-tanda ini yang Tuhan sertakan kepada Musa supaya Musa percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bulan depan kita akan belajar tentang 10 tulah. Ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, kita melangkah, ternyata bukan hanya 3 tanda ini, tapi kita melihat ada 10 tulah. Jadi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru. Karena Tuhan bukan hanya menuntun kita, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita yang dituntunnya. Di dalam perjanjian baru, Allah menggunakan banyak tanda mukjizat untuk meneguhkan firman-Nya melalui para hambanya. Jadi di perjanjian baru itu masih ada mukjizat. Hari ini masih ada mukjizat. Markus 16 ayat 20 menyaksikan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita melangkah bersaksi, baru Tuhan membuat mukjizat. Kita berdoa, kita bekerja, dan di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi jangan kita, doa itu sangat perlu, tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Doa tanpa iman aja sudah tidak berkenan, apalagi cuma iman saja tanpa doa. Jadi iman, doa, dan tindakan itu perlu. Markus 16 ayat 20 tadi menyatakan yang demikian, dan Kisah Rasul 5 ayat 12 mencatat, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Tuhan mengadakan mukjizat, Tuhan memberikan lawatannya, dan Tuhan mengurapi kita. Tapi sekalipun kita sekarang ini pakai ibadah online, tetap hadirat Tuhan hadir. Karena itu mari dalam ibadah online seperti ini, rasa hormat kita kepada Tuhan tidak berkurang sama seperti waktu kita tatap muka. Yohanes 4:48 mengatakan, maka kata Yesus kepada pegawai istana, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kita berdoa agar Tuhan juga memberi kita tanda-tanda ajaib dan membuat mukjizat-mukjizat untuk, nah ini perhatikan sekali lagi, kita berdoa agar Tuhan juga memberi kita tanda-tanda ajaib dan membuat mukjizat-mukjizat untuk membuka orang-orang kepada kabar Injil. Yang salah adalah jika kitanya yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu setiap hari, padahal udah puluhan tahun jadi orang Kristen, setiap hari kita minta mukjizat. Bapak sudah kasih Tuhan, jangan sakit hati, saya akan bukakan sekali lagi. Tujuan Tuhan untuk orang percaya adalah supaya kita menjadi anak-anak berkat. Caranya adalah seperti 2 sisi mata uang. Dengar firman Tuhan dengan baik dan lakukan dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kita memang perlu mukjizat, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya mengakui, saya masih perlu mukjizat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena masih banyak hal yang tidak mampu saya lakukan. Nah, tetapi lebih dari itu, kita harus tahu bahwa mukjizat itu diperuntukkan untuk membuka orang-orang kepada kabar Injil. Jadi Tuhan mau kita ini hidup di dalam berkat,
Karena kita mendengar firman dengan baik dan melakukan dengan setia. Dan bagi anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan setia, Tuhan akan menyertakan dengan mukjizat-mukjizat supaya orang lain percaya kepada Tuhan. Jadi tahu di sini ya, jadi supaya kita jangan setiap hari minta mukjizat karena kita kurang percaya. Dengar baik, lakukan setia. Dan berkatnya adalah Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Firman Tuhan, ya dan amin, tidak mudah-mudahan. Dari orang percaya sebagai duta Allah, mukjizat itu Tuhan berikan untuk membuka orang-orang kepada kabar Injil. Dan hari ini kita punya tugas mengenal bangsa kita seperti Musa mengenal bangsanya, agar kita memenangkan negeri ini bagi Tuhan untuk diberkati. Itu dua alasan. Kemudian sekarang itu tanggapan Musa. Sekarang alasan Tuhan mengutus Musa itu apa? Ada 3 hal yang Tuhan pertimbangkan. Kenapa Tuhan mengutus Musa? Musa adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 3 hal penting yang membuat Musa diunggulkan sebagai pelepas yang Allah utus adalah yang pertama, Musa telah dibesarkan di istana Firaun. Yang kedua, ia telah dididik untuk memegang otoritas dan kepemimpinan. 40 tahun pertama dia pemimpin di Mesir. Yang ketiga, Musa adalah seorang Israel yang mengenal baik mentalitas orang Mesir maupun orang Israel. Nah, yang pertama ini, Musa telah dibesarkan di istana Firaun. Latar belakang Musa dibesarkan di istana Firaun ini telah mempersiapkannya untuk menghadapi seorang raja, untuk menghadapi Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa tahu persis bagaimana cara berhadapan dengan seorang raja. Allah tidak akan mengutus kepada Firaun seorang yang tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan seorang raja. Yang pasti merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi Musa. Di dalam ayat Daniel 1 ayat 4 itu ada kisah juga. Pemuda-pemuda tersebut dipilih atas dasar kemampuan mereka untuk berdiri di istana raja. Daniel nih. Rasul Paulus, tokoh perjanjian baru, dia berlatar belakang memiliki hubungan yang baik dengan kalangan elit Yahudi sebelum dia bertobat. Itulah sebabnya tidak heran jika di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 pada saat pertobatannya itu Tuhan mengutus Ananias untuk menemui dia. Demikian firman-Nya. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini yaitu Saulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pada saat pemerintahan Presiden Habibie, saya berkesempatan datang ke istana Presiden bersama dengan beberapa hamba Tuhan. Di sana ada instruksi cara bertemu dengan Presiden. Saat saya dan teman-teman itu harus masuk satu persatu melalui pintu metal detektor, tiba-tiba waktu saya masuk alarm berbunyi keras. Wah, ini teroris ini. Saya diperiksa dan terbukti bahwa saya tidak membawa sesuatu yang membahayakan. Ternyata kami adalah orang-orang awam yang tidak pernah dididik cara bagaimana masuk istana. Baru masuk belum ketemu raja loh. Apa yang terjadi? Ternyata dilihat rekaman CCTV-nya, pada saat badan saya belum masuk sepenuhnya, teman saya itu buru-buru karena keder kakinya masuk duluan. Jadi yang masuk pintu metal detektor itu ada 3 kaki. Nah, jadi ini baru perkara kecil, mau masuk pintu detektor belum ketemu Presiden. Dan bayangkan seperti apa protokoler Musa yang dianggap musuh oleh istana Firaun, lalu dia masuk ke dalamnya. Mungkin dia cuma pakai suruh pakai benar-benar di screening luar biasa. Itu
prinsip yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian prinsip kedua yang membuat Musa diunggulkan sebagai pelepas yang Allah utus ialah Musa telah dididik memegang otoritas dan kepemimpinan. Pelepas bangsa Israel haruslah seseorang yang mengetahui cara memimpin dan cara memerintah. Musa mahir di dalam memimpin dan memerintah. Kenapa ada 40 tahun kedua sekolah padang gurun? Tuhan perlu karakter Musa. Bagaimana ia harus memimpin sesuai dengan cara Tuhan. Musa duduk di dalam istana tertinggi pada zamannya di Mesir. Sebagai putra angkat dari putri Firaun, ia pasti telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan pemegang otoritas di Mesir di masa yang akan datang. Nah, para pemimpin juga harus punya kemampuan untuk melayani, bukan hanya memimpin, tetapi melayani. Itulah sebabnya kenapa Musa harus masuk ke sekolah padang gurun 40 tahun kedua. Orang berharap bahwa hamba Tuhan memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan dari Alkitab dan solusi bagi setiap masalah dalam kehidupan. Tapi ada lagu yang mengatakan Titus juga manusia, gitu. Nah, sebagai manusia, hamba Tuhan memiliki keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketaatan pada perintah Allah itu akan menghasilkan hikmat yang luar biasa. Berlaku bagi saya dan saudara, ketaatan pada perintah Allah akan menghasilkan hikmat yang luar biasa. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Hal ini nanti bisa kita lihat sikap Firaun saat mendengar permintaan Musa dan Harun. Jadi pokok masalah ini adalah bahwa para hamba Tuhan harus siap untuk menjadi pemimpin yang melayani secara efektif, efisien, tepat guna, dan tepat waktu, untuk mencakup memiliki satu pemahaman yang menyeluruh tentang firman Tuhan plus ketaatan. Jadi kualifikasi yang tidak kalah penting bagi seorang pemimpin di samping memimpin dan melayani adalah mengampuni. Musa lakukan itu. Dia memimpin, dia melayani mertuanya dengan jadi penggembala kambing domba. Dia juga harus bagaimana dia melayani, menghidupi domba-dombanya. Dan yang ketiga, di samping memimpin, melayani, Musa belajar mengampuni musuhnya. Seorang pemimpin harus mampu mengampuni dan melupakan. Nah, mengampuni dan melupakan. Bahkan di satu sisi itu, kalau susah untuk melupakan, bahkan kita dituntut untuk melepaskan hak, tidak menuntut apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak bisa memelihara sakit hati dan cepat tersinggung dalam hati kita, atau kebiasaan sikap menentang dan memusuhi orang lain. Yang harus dikikis dari seorang pemimpin. Apapun yang diperbuat orang lain pada kita, atau apapun yang orang lain katakan tentang kita, kita harus minta Tuhan untuk menolong kita, mengampuni mereka, dan melupakan sakit hati. Ini yang kita sebut dengan selesai dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi jika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, ini buah dari encounter, pertemuan dengan Tuhan. Prinsip ketiga yang membuat Musa diunggulkan sebagai pelepas yang Allah utus adalah Musa adalah orang Israel yang mengenal mentalitas, baik mental orang Mesir maupun mental orang Israel. Jadi Musa memiliki kelebihan yang nyata, karena ia tidak hanya memahami mentalitas bangsanya sendiri Israel, tetapi Musa juga juga bangsa Mesir. Dia tahu mentalitas bangsa Mesir karena ia dibesarkan di istana Firaun. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan memerlukan orang-orang yang memiliki pemahaman kontekstual dalam memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa saudara-saudara kita yang belum
diselamatkan untuk selamat sebagaimana saudara selamat. Rasul Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Korintus menuliskan seperti ini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini Rasul Paulus kesaksian setelah dia bertobat. Tapi saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, orangnya belum bertobat. Lalu kebetulan ini Pak, kalau besok saya pergi ke tukang minum, tukang mabuk, tukang narkotik, saya akan jadi seperti mereka. Tidak harus seperti itu, bless, begitu. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus 9 ayat 20. Ini namanya pelayanan kontekstual, di mana kita akan mendatangi orang-orang, memahami budaya mereka. Jadi simple sekali, ketika kita datang kepada orang mau cerita, dengerin saja sampai selesai. Nah, setelah dia selesai, habis amunisinya, baru kita bercerita tentang kasih Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Nah, itu bagaimana kita belajar kontekstual yang sangat sederhana. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, 75 tahun berjalan, Indonesia merdeka. Yang diperlukan untuk bangsa dan negara kita sekarang ini adalah membebaskan seluruh warga negara kita itu dari mental bangsa yang terjajah, yang sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati ini. Ayo kita bergandeng tangan, saling menguatkan, saling kita berbau satu dengan yang lain, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, agar Indonesia ini benar-benar dimenangkan untuk Tuhan dan mendapat kemuliaannya. Indonesia perlu para perjuang. Jadi Indonesia sekarang ini perlu para pejuang yang pertama seperti Musa tadi, lembut hati. Yang kedua, tahu kondisi bangsa Indonesia ini. Kita lahir di Indonesia, kita tahu Indonesia ini, kita berdoa untuk Indonesia. Dan bukan hanya kita lembut hati dan tahu kondisi bangsa ini, lalu Indonesia ini selamat, tidak. Sebagaimana Tuhan, Dia bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, bukan hanya merasakan penderitaan umatnya, tetapi Tuhan juga bertindak mengeluarkan umatnya dari penderitaan, kemudian menuntunnya. Dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan turun ke dunia dalam Kristus Yesus. Dia bertindak menjadi pembebas bagi kita. Dia mati dari kayu salib, Dia naik ke surga, dan sekarang Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita. Jadi hari ini, sebagaimana Tuhan lakukan itu untuk kita, sekarang Tuhan memanggil saudara menjadi duta besarnya untuk membawa orang-orang diselamatkan. Visi Tuhan untuk saya adalah menyelamatkan saya. Visi Tuhan untuk orang banyak adalah Tuhan mau menyelamatkan orang banyak melalui saudara. Lembut hati, tahu kondisi bangsa ini, dan siap diutus. Itu yang Tuhan mau dari saudara. Puji Tuhan. Dan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama di hari ini adalah bukti bahwa Ia telah memberikan yang terbaik. Ia telah bertindak, bukan hanya melihat, mendengar, dan merasakan, tetapi ini bukti bahwa tindakannya telah nyata untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada untuk mempersiapkan piranti perjamuan kudus, untuk kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia yang telah melihat, mendengar, dan merasakan penderitaan kita, dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itulah tindakan nyata untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburanmu. Hari ini kami mendengar firman, kami berdoa, lembutkan hati kami agar kami mampu merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sesederhana apapun pelayanan kami perlu Roh Kudus. Kami mau belajar taat. Mari Bapak Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu itu adalah tubuhku sendiri. Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya, bahwa inilah roti kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia juga yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita terima persekutuan dengan cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pintu surga dan kasih karunia Allah terbuka bagi kami kembali, di mana sekat-sekat pemisah, sekat-sekat kutuk itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Dan oleh pengorbanan darah Yesus, maka kutuk itu sudah dirubah menjadi berkat. Dan kami mendapat bagian di dalamnya karena kami telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hari ini rahmat Tuhan mengalir atas kami, berkat Tuhan mengalir atas kami, mukjizat-mukjizat Tuhan mengalir atas orang-orang yang masih memerlukan tanda untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang letih lesu mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas kami, karena Tuhan yang telah menjamin seluruh bagian hidup kami, baik di dunia ini maupun di surga kelak. Kami terima itu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Titus untuk firman-Nya yang luar biasa. Biar firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Untuk pengumuman yang pertama adalah diadakan doa setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan oleh Ibu Lisa di grup WA setiap hari Jumat malam. Dan link yang digunakan adalah link yang sama sehingga link bisa disimpan dan untuk dipakai setiap hari Sabtu pagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani melalui kesaksian, bisa mengirimkan video dan kemudian nanti akan ditayangkan di dalam ibadah online. Dan selanjutnya untuk persembahan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Bapak Titus, kami persilakan untuk doa berkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan.
Tetapi jika dia melayakkan kita, lalu dia mengutus kita, anggap itu sebagai satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, terimalah panggilannya dengan ucapan syukur, belajarlah melangkah. Maka disitulah Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita, seundang kita bangkit berdiri untuk menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan menguatkan kami, dan kami perlu Roh Kudus agar senantiasa menuntun kami untuk kami menjalani kehidupan ini sampai pada kemuliaan yang sejati. Dan doa kami, biarlah roh, jiwa, dan tubuh dari seluruh jemaat Tuhan tak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah dilayakkan untuk menerima kemuliaan itu. Dan sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Layakkan kami menerima berkat-Mu Bapa. Kami buka hati kami, angkat tangan kami. Mari Tuhan berkenan memberkati sidang jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, apailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.